baru batch pertama. Jadi Majelis Taklim Mar'atus Sholihah mengadakan pembinaan untuk ibu-ibu calon pembalingong di Subang ini. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya ada batch kedua sehingga ibu-ibu yang belum ikut bisa ikut bergabung di pembinaan ibu-ibu calon pembalingong. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka benar Allah dengan segala firman kepada ibu-ibu yang telah melanturkan suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Ibu Hajah Nani sebagai perwakilan dari Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Al-Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tauhid ilahi rabbah wa bismillahirrahmanirrahim. Ibu pada yang terhormat, Ibu Ustazah, Ibu Lana Aji, dan kepada yang terhormat beserta masyarakat daya ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Taklim At-Ta'aruf. Ketua Bapak, saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya hormati. Puji dan syukurnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di Majelis Taklim ini untuk Majelis Taklim ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat sehat walafiat. Maka dengan ridho Allah, mudah-mudahan kita dapat bertemu di majlis ta'lim al-hidayah. Kita bisa bersatu, bersilaturahmi. Mudah-mudahan semua ini kita akan dijadikan teman di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kami meminta maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya kepada para tamu undangan, juga alhamdulillah yang terhormat Ibu Dr. dan Hajah Yaya Samsiah yang telah membimbing kami semua dalam pembentukan atau kader waliku. Mudah-mudahan niat yang baik dari beliau telah membimbing kami semua, beliau telah mengajar kami semua. Alhamdulillah, walaupun hanya 3 hari dalam waktu itu, alhamdulillah kami sekarang harus mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh beliau semua, para pakar-pakar Islam, para pendai-pendai yang memberikan ceramah kepada kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami di sini izinkan akan membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian dan pasti dalam kesulitan dan kemudahan. Ibu-ibu, kita harus sadar bahwa hidup itu adalah ujian. Ya. Jadi bila lulus ujian kita, maka insya Allah kita bakal dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita diuji ya Bu selamanya oleh Allah, bukan hanya kita itu leha-leha, bukan. Ini adalah ujian, kenikmatan dan kesusahan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahuilah semua yang terjadi dalam hidup ini adalah cobaan atau ujian. Sekuat apapun kita menghindarinya, setiap kuat apapun kita menolaknya, pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita mengeluhnya, tetap akan terjadi kepada kita. Maka oleh sebab itu, supaya semua hidup kita itu ada dalam ridho Allah, maka itu supaya berbuat pahala untuk kita semua, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah, yaitu jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Jadi kita itu harus bersabar itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, a'udzu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia
sudah menjadi sunatullah bahwa setiap beriman belumlah mencapai tingkat iman yang sebenarnya kecuali setelah lulus dalam memperoleh ujian tadi. Ya. Jadi kita hanya mengucapkan aku sudah beriman, kata ibu-ibu itu. Aku juga sudah beriman. Karena iman dan percaya, oke. Tapi kita belum berarti imannya itu kan iman itu ada yazid dan naqsibu, ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang biasanya kalau musibahnya itu kalau ada musibah kadang-kadang jadi naik sebab kita sering menangis, sebab sering kita meminta kepada Allah pada malam hari sambil menangis, aku tidak punya uang, aku anak aku sekolah segala ibu sebagai campur ibu, aku itu campur bahasanya. Ya, jadi orang mengeluh ke Allah gitu. Jadi diuji oleh Allah yaitu dengan bermacam-macam ujian. Di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia mereka perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang kata terlebih muncul Yazid Oyamus. Nah, itu surah Allah. Asli anginten ketakwaan takwa Allah, istiqomah ibadahna, tepat lima waktuna, tepat waktuna, ibu. Salat-salat sunatna sadayana dilaksanakeun kalayan ikhlas. Sajengna deui pamintan urang teh istiqomah dina lagi ilmuna, ibu-ibu alhamdulillah kadirinya ibu-ibu seueur anu ilmu. Alhamdulillah. Sebabnya alasan talabul ilmi orang bakal diberi kasihan Allah derajat lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan jadi ilmu teh paryogi ya Bu. Jadi ibadah teh saja manu ibadah tanpa ilmu, nah maka bakal disiksa saheula jalma anu nyembah ka pateko. Kalau salat nama tapi salat teh nah, di jurang intan jika pancuran menurut gue menyebut pancuran dengan pancuran di nanti namanya di sawah ibu juralit itu juralit soalnya itu juralit jadi tanpa ada ya. Tapi alhamdulillah umat di orang istiqomah di melalui ibadah seperti sholat biasa diperbaiki. Dan sekalian tahajudna segala rupi yang dina taat kepada suami dina teh segala kandung dari taat ke suami. Ulah lapor ibu pada ngawas ieu teh enak kawan kerja datang nyamu datang naon bapakna mun kuwi kumaha eta tapi alhamdulillah semoga dipercantan ka ibu pasti sadaya ge di atas iman kuat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi di dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 186 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang untuk menguji kita, tidak membebani kita melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Jadi diuji teh orang teh insyaallah bakal sanggup pasti kata Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin anu berbahagia, ibu-ibu, subhanallah. Dinangka puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala
dina kasabetan sonten ieu kempel ki opat majlis taklim. Al-Hidayah Wanarja, Al-Hidayah Cihereng, At-Ta'aruf, sama ayat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ibu-ibu sadaya, urang sadaya kain hidayah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat kadirna dengan niat yang ikhlas, karena ta'aruf saling mengenalnya. Subhanallah, beribadah 35 tahun di Subang dan dia biasa tepang sering ibu silaturahmi. Subhanallah, masjid yang indah, masjid yang gagah. Mudah-mudahan lajeng dalam Majelis Taklim Mar'atus Sholihah 435 tahun. Dina sasi kamari, sasi Juli beribadah saya pelatihan public speaking calon mubalik. Alhamdulillah di 28 orang. 800 kilo itu arahnya disebarkan kaum manfaatkan ilmu. Dan mudah-mudahan ibu-ibu lagi alhamdulillah kamu orang di Subang itu luar biasa ya. Majelis taklim itu di mana-mana kalian sebenarnya. Nah ini paling tentu ibu-ibu kamu ini di tiap majelis taklim kadang-kadang mau balik nama jalan ya. Seringnya kan mau balik saya aku pamadat kemarin itu pribadi berusaha Mama Dewian biasa berdekat ayana 400 kamari public speaking diterasa nggak diterasa saja alhamdulillah bakal dipasang materi atau biasa dirugikan ya. Mudah-mudahan video anak bisa dayana, mudah-mudahan pada pelatihan kemarin teh masih kemudahan kelancaran nilai ilmu kelancaran dari anak gitu ya. Namanya ibu-ibu kurang pada subing tiwaan masalah sabar menghadapi kesulitan dan kemudahan. Peribadah sebagai yang lengkapi diri dengan baik. Ya tadi ibu-ibu ayana di dia ujian. Upami ujian kapan Bu? Nah, ya upami ayah SD ujian pada naik ke SMP ya. SMP naik ke SMA. Jadi awalnya masih ada ujian di mana orang kayak masalah. Abi teh kayak ujian ya Allah. Kadang kumaha ibu-ibu pakai orang pada ujian. So, kadang siap-siap ya Bu ya. Upami orang pada ini ujian TSD kasih kadang ngapalkeun. Ayeuna naon kesiapanna ketika belajar kesabaran anu tadi jaga urang yakin ieu Allah teh menguji hartosna naon abdi teh bade ditaekeun ku Allah gitu ya Bu. Jadi upami urang menghadapi nasa pertos itu tah urang teh raos abdi teh bade ditingkatkeun ku Allah ya. Sanes Allah itu bukan karena benci, bukan karena tidak suka pada kita. Jadi justru kepada Allah teh ibu teh atau di SD wae atau nama sekitar ke SMP gitu ya Pak. Makin tinggi pasti ujiannya juga makin berat. Ya. Kan ujian SMP malah sama selalu ujian SMA. SMA apa Mika? Yang S1 benten deui. Kalau yang S2, yang S3 gitu ya. Anu gampil mah apa upami urang bayar STLR gitu ya. STLR mah gampil. Nah, itu ujian mah jadi ibu-ibu sekali deui urang sedang menghadapi apapun ujian dari Allah itu karena Allah sayang bahwa kita akan dinaikkan tingkatnya. Jadi kita harus siap ya. Aina matakunu yudrikumul maut walaupun fi burzi musayyadah, di mana saja kita berada pasti maut akan menjemput kita. Sama sebuah jemput tetiasa gitu ya. Jadi hati-hati, tadi diberi kesulitan kita harus bersabar. Karena ini ujian dari Allah dan saya harus lulus ke ujian. Tidak peduli pada anak yatim, terus apalagi diteruskan. Dia hanya apa sayang terhadap dunia karena ingin kehidupan. Saya mengeluarkannya harta kekayaan karena dia ingin kehidupan di dunia. Ya. Jadi kita jangan terlalu mengejar dunia.
ya. Ulah seueur ngalamun ya bujang. Moal ka alamun mah tebih ngalamun ari mun teh naon bulan ngalamun teh ngalabulan maka rugi ya. Udahlah kita syukuri apa yang ada ya. Ibu-ibu masih seueur warga-warga orang yang kehidupannya jauh lebih sulit dari kita ya. Ya itu kita akan bersyukur, oh ya Allah di waktu si pasien terdamang Ibu Emon akhirnya terdamang berapa tahun ibu sehat ya. Terus dari seluruh anggota tubuh ibu teh pengen nyari suku, waduh masya Allah. Kan kita kadang-kadang kita tuh bangga dengan penyakitnya bu ya. Kadang-kadang dengan ibu ngobrol teh, aduh aku mah nyari ieu, aku mah nyari ini algul kepajawan gitu ya. Padahal ibu-ibu pamit emot sakit, ya Allah berapa banyak, berapa lama ini sehatnya. Mungkin ieu teh teguran dari Allah, siapa tahu evaluasi. Terus ibu-ibu pengen ngaraosnya waktu kamari orang sadaya kayak COVID itu tuh kamu evaluasi kamu urang. Ibu aya nu kados kana COVID. Aya di dieu teh ya. Ibu naon anu karaos otorita? Teu karaos naonnya. Baru dicabut nikmatnya lidah sudah menderita ibu-ibu. Paling tahu dia nikmat Allah yang tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmatnya kalau yang aku berikan dari Allah tidak akan terhitung. Baru dicabut lidah aja rasa hilang, kan terus repot. Dalam lidah ini ibu ada 90.000 rasa. Mari ibu biasa, dia teh buah, dia manisnya buah gedong, dia mana kaweni kan bisa membedakan asinna uyah, asinna jamu, asinna asin dakla, terus bener bu. Amisna wajin, amisna kalapa, amisna buah berapa bu? Ini ternyata dalam lidahnya ada 90.000 titik rasa. Kauna salamina bu. Ibu pada akan kajian perang heula teh ibu batin ibu. Pasti perang. Aduh capek. Upami nu ada mah, aduh capek. Sekali deui Bang Nisa. Selalu. Di dia teh perang tadi mana ibu atas teu akan kapangosan, tak anu si buyur ke sorak. Wah. Di mana anu maka si takwa yang menang gitu ya. Subhanallah. Di mana hatinya masih ada kan tadi yang menentukan terlalu. Kalau hati seseorang itu masih baik, setiap kita berbuat perbuatan pasti akan terang. Ya. Ibu-ibu di mana ibu pada bidang hal yang tidak baik pasti akan ada protes dalam seumur hidup beribadah. Saya ada mangsa kali beribadah sebelum nabut kabang, waktu kapaksa karena didadak, waktu karena segera buka. Terus udahlah kita apa yang adanya ya banyak. Jadi kita syukuri supaya kita tidak menjadi beban ya orang. Terus juga itu ical pahala orang kalau doain saum dan sebagainya. Doa. Terus pulang ke kamar mandi ngadoa. Ibu ombe ngadoa. Terus ibu abdas doa. Terus ibu kena tepan doa. Urang ke dalam dandos ibu yang terang naon doa waktu dandos. Iya. Tom. Ya. في حب سيدنا محمد
متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجدي